Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayadha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin min nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Tidak lupa kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yang Allah jelaskan di antara penjelasan tentang nikmat tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian gak akan mampu untuk menghitungnya. Dari sini maka marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang diberikan kepada kita adalah tidak terhingga, tidak terhitung, kita tidak akan mampu mengejanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak lupa juga mari kita perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kalau kita bersolawat sekali, Allah bersolawat 10 kali. Artinya Allah memberikan kebaikan kepada kita berlipat dari amalan kita tersebut. Kita lanjutkan langsung apa yang kita baca sebelumnya. Wujubu qiraatil Fatihati fi kulli raka'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Waqad amara al-musi'a salatah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang sholatnya jelek, enggak bagus. Dalam riwayat tersebut sampai ngulang 3 kali tetap dianggap tidak sah oleh Rasulullah, sehingga suruh ngulangi. Namun sahabat ini mengatakan setelah 3 kali mengulang tidak dianggap benar, mengatakan minta diajari. Ya bisanya ya seperti itu. Akhirnya diajari. Di antara ajarannya adalah membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Beliau telah memerintahkan orang yang jelek sholatnya tersebut bi qiraatil Fatihah, untuk membaca Al-Fatihah fi kulli raka'atin, setiap rakaat. Haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qiraatiha, yaitu di mana beliau memerintahkan setelah memerintahkan bacanya, membaca Al-Fatihah. Fi rakaatil ula, beliau mengatakan summal fa'al dzalika fi salatika kulliha. Summa fa'al dzalika fi kulli salatika kulliha. Kemudian kerjakan hal itu di seluruh salatmu seluruhnya. Wa fi riwayatin fi kulli raka'ah, setiap rakaat. Dari Al-Fatihah, surat, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara sujud lagi. Ini kemudian bangkit, kerjakan setiap rakaat.
Wa qala fi kulli rak'atin qira'atun. Dan beliau juga mengatakan setiap rakaat ada qiraah. Tapi qiraah ini bagaimana? Apakah disertakan basmalah? Karena kalau bangkit ke rakaat kedua, ketiga, keempat kan baca Al-Fatihah. Apakah disertakan basmalah? Iya, disertakan basmalah. Dengan perselisihan yang ada sebelumnya ketika di jahriyah. Kalau di sholat-sholat sir disepakati enggak dikeraskan. Tapi ketika sholat jahriyah gimana? Tentunya rakaat pertama, kedua sebagaimana khilaf yang telah disampaikan di dahulu. Jadi kebanyakan tidak dibaca. Ini riwayat yang ada lebih menguatkan untuk tidak dibaca dengan keras. Namun bukan berarti tidak dibaca. Selesai masalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim dibaca. Bagaimana dengan ta'awud? Ini juga diperselisihkan oleh ulama. Yaitu baca na'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awud yang lainnya, a'udzubillahi samiil alim dan sebagainya. Wallahu alam. Karena qiraah tersebut telah diselingi dengan banyak hal, tentunya ta'awud dianjurkan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di luar sholat atau di dalam sholat, ketika sudah banyak hal yang kita lakukan selain qiraah tersebut, tentunya tetap dianjurkan. Jadi misalkan habis membaca Quran, istirahat, minum kopi, makan roti. Nanti ta'awud lagi enggak? Ya sebaiknya ta'awud lagi. Habis baca Quran, ingin ke toilet, buang hajat, mandi, nanti ingin baca Quran lagi gimana? Baca ta'awud. Maka demikianlah setelah ruku', setelah i'tidal, setelah sujud, setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit, maka dianjurkan baca ta'awud pula. Meskipun sekali lagi ada khilaf di antara kalangan ulama. Bagaimana dengan riwayat Rasulullah tidak diam? Nah, kita bawa tidak diam, tidak membaca iftitah. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, diam itu pembahasannya adalah iftitah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah ditanya diam itu membaca apa? Membaca iftitah. Artinya seandainya membaca ta'awud itu bisa dikatakan juga tidak diam, tidak berhenti, karena ta'awud suatu yang pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suatu yang pendek sekali. Boleh dikatakan sepertinya tidak diam. Karena memang cuma sebentar. Ketika agak lama ada pertanyaan dari sahabat, baca apa? Jadi ketika agak lama, maka ada pertanyaan dalam riwayat ini dari sahabat, baca apa? Karena Rasulullah menjelaskan baca doa iftitah. Namun seandainya sekedar membaca ta'awud dan basmalah, dikatakan tidak berhenti itu suatu yang wajar, bukan suatu yang janggal. Wallahu a'lam. Jadi tetap dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap dibaca. Amin tentunya. Wallahu a'lam. At-tasyahudu al-awwalu. Sekarang tasyahud awal. Ini intinya setelah baca Al-Fatihah nanti yang baca surat. Kalau di rakaat kedua nanti ruku, nanti bangkit, nanti sujud, bangkit, sujud lagi. Tidak bangkit langsung, tetapi tasyahud awal di rakaat kedua. Rata-rata sholat yang ada adalah seperti itu, yaitu zuhur, asar, wal isya, wal maghrib. Jadi yang lebih dari 2 rakaat, maka rakaat kedua adalah tasyahud awal. Ini
Summa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu li tasyahudi ba'dal firaghi minar rak'ati atsaniyah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud setelah selesai rakaat kedua, artinya rakaat kedua, sujud kedua dari rakaat kedua telah dikerjakan, Allahu Akbar, tidaklah bangkit ke rakaat ketiga, melainkan adalah melakukan duduk. Namanya duduk tasyahud, membaca tasyahud. Fa idza kanati sholatu rak'atain, kalau salatnya sekedar 2 rakaat, tidak 3, tidak 4, kasubhi, seperti salat subuh contohnya, jalasa muftarishan, duduk iftirash, seperti duduk di antara 2 sujud, duduk di kaki kiri, kaki kanannya ditegakkan, jari-jarinya menghadap kiblat. Jadi beliau termasuk yang merojehkan kalau 2 rakaat seperti subuh, seperti taraweh yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam adalah duduknya iftirash. Ulama lain menjelaskan kalau sudah mau salam duduknya tawaruk, duduk di lantai. Jadi bukan menduduki kaki, tidak dihalangi kaki, duduk di ini ulama lainnya. Namun beliau termasuk menguatkan pendapat ketika rakaatnya cuma 2, tidak ada tambahan lagi, adalah iftirash. Kalau rakaatnya 4 memang ada hadis-hadis yang membedakan, keduanya adalah iftirash, keempatnya adalah tawaruk. Ini ada riwayatnya memang. Yang enggak ada kejelasan adalah ketika cuma 2 rakaat. Di antara ulama mengambil dalil dari keumuman hadis-hadis Aisyah mengajarkan sholat dan lain sebagainya. Ya, hadis-hadis duduk dalam sholat itu banyak yang mengajari adalah iftirash. Ini untuk semuanya. Wallahu a'lam. Kama kana yajlisu baina sajdatain, sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Kecuali sama seperti duduk di antara 2 sujud, yaitu iftirash. Kaki kanan ditegakkan di belakang, jadi telapak kakinya ditegakkan, jari-jari menghadap kiblat, kaki kirinya ditidurkan, dihamparkan, duduk di kaki kiri tersebut. Wa kana yajlisu bi tasyahudil awal minas tsulatsiyati awir rubaiyah. Beliau duduk tasyahud awal dari rakaat yang sholatnya 3 atau yang sholatnya 4 rakaat. Jadi beliau kalau sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, di rakaat kedua tasyahud awal. Ini dikecualikan ketika sholat taraweh misalkan, yang mengambil witir 3 rakaat, maka tidak perlu duduk tasyahud awal. Ini tentunya dikecualikan ketika ingin witir 3 rakaat misalkan, maka tidak perlu duduk tasyahud awal. Kalau memang maunya 1 salam. Kalau 2 salam ya jelas 2 rakaat, duduk tasyahud kemudian salam, bangkit lagi nanti 1 rakaat. Demikian juga kelima, maka enggak perlu tasyahud di rakaat kedua. Demikian 7, enggak perlu tasyahud di rakaat kedua. Demikian juga 9 witir, enggak perlu tasyahud di rakaat kedua. Namun ketika 9 rakaat dibolehkan tasyahud di rakaat ke-8. Telah kita bahas kemarin. Jadi boleh untuk duduk tasyahud awal di rakaat ke-8. Ketika 7 gimana? Sebagian ulama 7 disamakan dengan 5, tidak usah tasyahud awal. Sebagian 7 disamakan dengan 9, tasyahud awal di rakaat ke-6. Wallahu a'lam. Yang jelas, yang sholatnya 3/4 dari sholat wajib, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, ada tasyahud awal. Wa amara bi al-musi'a sholata, beliau merintahkan hal itu terhadap orang yang sholatnya jelek, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Faqala lah fa idza jalasta fi wastis sholah, kalau kamu duduk di tengah-tengah sholat, bukan terakhir, fatma'in, maka tenanglah, tumakninahlah, wabtarish, duduklah secara iftirash.
Artinya duduk di kaki kiri, bukan kaki kirinya dimasukkan ke kaki kanan, bukan. Wabtaris fakhdakal yusra, hamparkan pahamu yang kiri. Summa tasyahad, kemudian tasyahud lah, baca doa tasyahud yang akan dibaca di bab selanjutnya atau pembahasan seterusnya setelahnya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, nahani, melarang kepadaku, jadi melarang aku, khalili, itu khalilku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mengambil khalil, tapi seluruhnya kita hendaknya menganggap Nabi kita khalil. Sangat kita sayangi, sangat kita cintai. Ini. An ik'a ka ik'a'il kalb, duduk seperti duduknya anjing. Wa fi hadisin akhar kana yanha an uqbah asyaiton, an uqbati syaiton, melarang dari duduknya syaiton. Ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim dan lain sebagainya, uqbah syaiton adalah dengan kedua pantatnya duduk di lantai. Dalam riwayat penafsiran kakinya ditegakkan. Jadi kakinya ditegakkan, betisnya ditegakkan. Ayo seperti orang-orang nongkrong di pinggir jalan gitu. Entah tangannya mengikat, merangkul kedua lututnya atau tidak. Ini seperti itu. Jadi duduk seperti itu terlarang. Taib. Kemudian duduk seperti itu. Bagaimana dengan duduk yang kakinya tidak ditegakkan? Jadi dilempar, dibuka ke kanan ke kiri. Taib. Insya Allah nanti kita jawab pertanyaan yang ada. Nih. Kita lanjutkan dulu sebentar. Ini bagaimana dengan orang yang membuka kedua kakinya ke sini? Ya. Apakah termasuk terlarang tersebut? Wallahu alam, sebaiknya dihindari. Jadi keadaan kakinya berdiri dihindari. Nah, kemudian kakinya nggak berdiri di depan, tapi ke samping, tapi pantat keduanya duduk juga dihindari. Karena ini termasuk apa? Tidak nyunah. Yang nyunah, yang sesuai dengan sunnah adalah duduk di kaki kiri. Ini wallahu alam. Kemudian pertanyaannya tadi, ini kan masuk rakaat kedua kan? Apakah mengangkat tangan di setiap takbir? Dibolehkan. Dibolehkan mengangkat tangan di setiap takbir. Bahkan dalam riwayat-riwayat, mungkin juga sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, boleh mengangkat tangan mau sujud, mau duduk di antara dua sujud, mau sujud lagi, mau iktidal, mau apapun, setiap gerakan perpindahan boleh mengangkat tangan. Namun memang yang paling ditekankan di 4. Yaitu yang paling ditekankan di 4 keadaan. Ya, tidak semuanya boleh, setiap rakaat boleh mengangkat tangan dengan sifat yang telah dijelaskan, yaitu seperti ini. Namun yang paling afdal dalam riwayat, yang paling ditekankan di 4 tempat, yaitu ketika mulai sholat, ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', dan ketika setelah tasyahud awal. Jadi yang sangat ditingkatkan di 4 tempat ini, pertama adalah ketika mau mulai sholat, Allahu Akbar, kemudian ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', sudah 3,
Dan yang keempat adalah setelah tasyahud awal mau bangkit ke rakaat ketiga. Wallahu alam. Sekali lagi yang ditekankan 4 tadi, namun di seluruhnya boleh mengangkat tangan dengan hadis-hadis yang telah disebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Intinya boleh, bahkan mau mau sujud, dari duduk di antara 2 sujud diperkenankan untuk mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Sekali lagi yang ditekan di 4 tempat, yang lainnya dibolehkan. Dan bahkan sebaiknya kita sekali 2 kali mengerjakannya biar petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hilang. Nah, kita lanjut kembali. Wa kana idza qa'ada fi tasyahudi wadda'a kaffahul yumna ala fakhdihi wa fi riwayatin rukbatihi. Beliau kalau duduk tasyahud meletakkan tangannya dengan posisi seperti ini, tangan kanannya di pahanya, ini paha kanan, dalam lihat lututnya, jadi mungkin gini, paha mungkin agak depan, tidak mengapa, jadi mungkin tidak di ujung paha, yaitu tidak di lutut, terkadang seperti itu, kadang di ujung paha di lutut, jadi boleh di lutut, bahkan agak maju lagi, intinya agak longgar. Jadi beliau kadang-kadang ya dalam riwayat ini ada riwayat di paha, ada riwayat di lutut, berarti boleh di atas paha atau agak maju, tidak mengapa, kedua-duanya boleh. Ini wa wada'a fal yusra ala fakhdihi, al yusra yang kiri diletakkan di pahanya yang kiri, atau dalam riwayat lain dalam lututnya yang kiri. Tentunya jangan disilang, artinya jangan kok kalau tangan kanannya agak mundur, tangan kirinya depan, atau dibalik, tangan kanannya depan, tangan kirinya belakang, jangan. Ya samalah, kalau meletakkan tangan kanan di paha, maka tangan kiri diletakkan di paha. Kalau tangan kanan mendekati lutut atau di lutut, maka tangan kiri mendekati lutut atau lutut. Demikian seyukianya. Jadi jangan dicampur-campur. Sebagaimana kemarin dilarang pencampuran apa? Ketika orang sedekap ada yang mencampur, ada riwayat nempel, ada riwayat genggam. Maka kebanyakan orang mengatakan terkadang nempel, terkadang genggam. Ada yang mencampur, yang 2 genggam, ibu jari dan ini, dari yang paling kecil, yang 3 nempel. Ini namanya gabung. Tidak dianjurkan. Demikian juga dalam tasawuf tidak dianjurkan gabung-gabung. Jadi kanannya di paha, kirinya di lutut, tidak. Kanannya di lutut, kirinya di paha, tidak. Ketika kanan di paha, maka tangan kiri juga di paha. Ketika tangan kanan di lutut, maka tangan kiri juga di lutut. Masa ada orang, ada saja namanya orang itu dibisiki oleh syaitan untuk tampil beda, tampil aneh, tampil nyeleneh, sensasi. Ini jadi suatu yang kadang-kadang kok ada, iya. Suatu yang aneh sekali kadang-kadang terjadi. Maka diingatkan seperti ini. Wa kana yazda'u hatta mirfaqihil aiman ala fakhdihil yumna. Beliau meletakkan lurus jadi lurus tangan kanannya ini ke pahanya, maksudnya tidak dibuka, artinya gini, bukan gini. Kalau sujud kita dianjurkan begini, dibuka.
lengan-lengannya. Mirfaq ini dibuka ke samping. Demikian juga ketika ruku, ketika sendirian nggak ada orang disuruh buka ininya mirfaqnya. Tetapi ketika duduk di antara sujud, mirfaqnya ini adalah tidak dibuka, tetapi diluruskan, bahkan diletakkan di paha. Jadi seandainya meletakkannya dari ininya sampai ininya diletakkan tidak mengapa. Seandainya diangkat tidak diletakkan, tidak usah dibawa ke samping. Bukan gini, tetapi tetap gini. Lagi tangan kanan ini ketika rukuk dan sujud dianjurkan untuk dibuka. Tetapi ketika duduk tidak dianjurkan dibuka. Dianjurkan sejajar dengan pahanya. Maka dalam riwayat ini, hatta mirfaqihil aiman ala fahdihil yumna. Ini mohon diperhatikan. Jadi tidak seperti rukuk dan sujud. Kalau rukuk dan sujud ada anjuran untuk dibuka ininya, lengannya. Namun ketika duduk di antara sujud dan duduk tasyahud dan duduk-duduk yang lainnya tidak dianjurkan seperti itu, bahkan disejajarkan, diluruskan dengan pahanya. Wallahu a'lam. Wa naha rajulan wa wajalisun mu'tamidun ala yadihil yusra bis sholati. Beliau melarang seseorang duduk bersandarkan tangannya kiri dalam sholat. Jadi sholat tangannya ditempelkan ke tanah gitu. Jadi tidak diletakkan di pahanya. Tangannya ini kirinya itu diletakkan. Bagaimana kedua-duanya? Ada orang ketika duduk di antara dua tangannya di samping lututnya. Jadi kadang-kadang nggak berubah dari posisi sujud. Sujud itu sebenarnya tangan kan agak ke depan toh. Tapi ada sebagian orang ketika sujud itu tangannya di sebelah lututnya. Akhirnya ketika duduk di antara sujud nggak dirubah, ya gitu terus. Jadi ini bertele kan, bertumpu pada lantai. Ini tidak bagus, tidak benar. Bahkan ini ada orang sholat seperti itu tangan kiri saja, tangan kanannya mungkin di paha untuk isyarat, tapi kan tangan kiri kan nggak punya kerjaan, akhirnya bersandar, nggak boleh. Di belakang ya nggak boleh, sama aja bersandar di belakang gini, capek, nggak diperkenankan. Hendaknya duduk yang bagus, jadi indah gitu loh. Sering kita katakan kemarin, ini kan indah toh. Islam itu indah. Dalam sholat itu gerakan-gerakannya juga indah. Ini. Inna sholatul Yahud. Itu tuh sholatnya orang Yahudi. Orang Yahudi sholatnya modelnya gitu. Nggak tahu Yahudi zaman itu. Sekarang gimana kita nggak pernah lihat sholatnya orang Yahudi. Wa filabli la tajlis hakata. Jangan duduk seperti ini. Innama hadi jilsatul ladzina yu'adzabun. Ini apa? Duduknya orang-orang yang diazab. Wa fi hadisin akhar ya adul maghdubi alaihim. Duduknya orang-orang yang dimurkai, orang Yahudi. Duduk bertelekan pada tangan kiri. Bagian tangan keduanya juga tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Tahriku al-isbi bitasyahud. Beliau memberi bab sebab menggerakkan jari ketika tasyahud. Jadi beliau termasuk ulama yang merujehkan gerakan tangan ketika tasyahud. Ini kita baca aja. Meskipun ya kami sini cenderung mengatakan yang dianjurkan adalah tanpa bergerak. Namun demikian kita baca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kafaul yusra ala rukbatil yusra. Beliau meletakkan, menghamparkan kirinya ke lututnya kiri. Atau dalam riwayat tadi pahanya kiri.
Kalau di lutut jadi lutut, di paha jadi paha tadi. Ikuti yang kanan, disamakan, diserasikan. Wa yakbitu asabi'a kafihi al-yumna kulliha. Asabi'a kafihi al-yumna kullaha. Jadi seluruh asabi'nya digenggam. Wa yashiru bi isbihi allati talil ibhama. Isyarat dengan yang mengikuti ibu jari. Berarti ini. Di dalam riwayat seperti ini. Ilal kiblah, kepada kiblat ke barat. Kalau kita orang Indonesia ke barat, agak ke utara sedikit. Wa yurmi bibasorihi ilaiha, memperhatikannya dengan kedua pandangannya. Jadi ketika sholat, orang rata-rata melihat tempat sujud. Namun posisi tasyahud ini adalah melihat jari telunjuknya. Wa kana idza asyara bi isbihi wada'a ibhamahu ala isbihi al-wusta. Juga beliau ketika isyarat seperti itu meletakkan ibu jarinya di tengah. Ini tengah. Ibu jari diletakkan di tengah sini. Ya gini tadi. Ini. Wa tarakan kana yuhalliku bihima halqatan. Kadang-kadang beliau membuat gini. Halaqah, lingkaran. Jadi terkadang gini, terkadang gini. Jadi ada riwayat gini, ada riwayat gini. Keduanya boleh. Wa kana idza rafa'a isbi'ahu yuharrikuha yad'u biha. Dan beliau ketika mengangkat ininya, beliau menggerakkannya, berdoa dengannya. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Kalau isyarat disepakati, masalah gerak ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan hadis ini syadz. Artinya memang rawi yang kuat, salah satu rawi yang kuat meriwayatkan gerakan tersebut. Namun orang yang seperguruan atau satu guru dengan orang ini lebih banyak lagi, 10 lebih ulama-ulama terkenal pula. Jadi ulama tadi ulama yang terkenal, hebat, bagus, meriwayatkan bergerak dari gurunya. Namun yang belajar ke guru tersebut banyak, tidak hanya dia, orang-orang yang hebat pula, 10 lebih, ada yang meneliti 10 lebih, itu tidak menyatakan gerak. Jadi semuanya hanya mengatakan isyarat. Terkenal ini yang bergerak ini murid namanya Zaidah ibni Qudamah. Yang lain yang tidak bergerak adalah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, dan ulama-ulama yang lainnya yang hebat-hebat juga. Nah, dari situ maka ulama berselisih. Kalau orang hebat benar diselisih orang-orang yang tidak hebat, orang-orang yang jelek, jelas kita enggak menoleh kepada orang-orang yang jelek hafalannya tadi. Namun ketika orang-orang hebat dan banyak sekali tidak menambahkan, maka sebagian ulama mengatakan berarti tambahan tadi adalah tidak bisa diterima. Menunjukkan orang hebat, orang bagus itu tidak maksum, tidak mesti benar. Buktinya terkadang nyeleneh, berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi masalah tambahan bergerak itu seperti itu keadaannya. Ada yang mengatakan ini tidak bisa diterima karena banyak saudara seperguruan dari orang ini, yaitu dari Zaidah ibnu Qudamah rahimahullah. Orang hebat ini punya banyak orang yang berguru kepada gurunya, tidak meriwayatkan adanya bergerak. Maka mereka tidak menerima hadis bergerak, hanya isyarat saja. Kemudian
apakah isyarat harus gerak? Karena sebagian mengatakan isyarat itu harus gerak. Tentunya beda. Isyarat dengan gerak itu ketika ada keperluan. Jadi memang ada hadis-hadis isyarat bermakna gerak itu ada. Seperti Rasulullah datang, ini disalami orang. Ya, dan dia menggerakkan tangannya beliau. Kemudian pernah beliau mengisyaratkan sahabat untuk duduk. Ya tangannya gini. Karena kalau gini saja kan nggak bisa dipahami. Jadi gerakan ini karena keperluan. Jadi asli isyarat tanpa gerakan. Oh, mana barat? Mana barat? Kalau dari kami, ini saya. Saya ini barat, saya sini. Karena saya menghadap, saat ini menghadap mana? Selatan. Selatan atau utara? Ya, saya menghadap selatan. Di studio ini saya menghadap selatan, dari barat sana. Bukan gini. Manggil anak, nunjuk anak kamu. Ketika ada perintah yang lainnya, undur. Jadi isyarat, sekali lagi, hukum asal tanpa gerakan. Ya gerakan gini itu ya gerakan, tapi bukan gerakan gini. Bukan. Kecuali ada kepentingan yang lainnya. Jadi gerakan-gerakan yang ada, ini adalah tambahan dari, kalau isyarat nunjuk gini aja. Adapun gerakan itu kalau ada kepentingan yang lainnya. Wa yaqul la ya'syatu 'ala syaiton minal hadid. Beliau mengatakan itu lebih kuat dari syadid, yakni as-sababa. Karena ada yang mengatakan gerakan ini lebih keras dari syaitan. Ya bisa diartikan enggak gerakan, tapi telunjuk ini. Telunjuk ini enggak harus gerakan ini. Kadang-kadang dikuatkan yang bergerak itu dikatakan lebih kuat bagi syaitan. Tidak ada lafadznya gerakan itu lebih kuat dari syaitan. Secara umum. Bahkan lahiyah, mu'annas, artinya sababah. Telunjuk ini lebih kuat dari syaitan. Tidak ada gerakan ini lebih kuat dari syaitan. Tidak ada. Ya, adanya hanya telunjuk. Wallahu alam. Ini sekali lagi perselisihan ulama. Namun tidak boleh mengatakan sholat kok main-main. Tidak boleh. Memang ya namanya perselisihan ulama, kita harus berlapang dada. Ada yang mengatakan hadis ini kuat. Dengan tadi orangnya hebat dan tambahan tidak menyelisihi, katanya kan. Tambahan tidak menyelisihi. Ya, namun tambahan ada nilai gerakan lain. Yang lain mengatakan ini dianggap perselisihan. Wallah, sekali lagi khilaf yang ada. Intinya jangan saling menghina. Sholat kok main-main. Kita pernah mendengar gitu. Sholat kok main-main katanya. Enggak, kita tidak boleh menghina orang-orang yang sholat dengan bergerak. Nanti kalau kita benar, kita dapat pahala lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memang mengikuti petunjuk ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang-orang yang ngerti kalau kalian enggak ngerti. Yang ditanya para ulama sudah berbeda pendapat. Tidak ada kemampuan dari kita kecuali memilih salah satu. Tidak mungkin kita bisa keluar dari hal itu. Kita tidak mungkin bisa memastikan kebenaran. Kecuali kita mimpi ketemu Rasulullah beneran gitu, ditanya gitu. Tapi itu pun enggak bisa dijadikan patokan. Kita sampaikan ya rawinya siapa, rawinya tidak ada langsung Rasulullah menemui aku, ya kacau kalau gitu caranya. Ini. Maka sebenarnya sering kita singgung orang-orang yang katanya ketemu Nabi itu tanya itu masalah gini loh. Tapi mereka nggak tanya. Dan sebenarnya memang orang yang ketemu Nabi tidak bisa membawa syariat baru. Kembali, sekali lagi kalau nanti benar kita insya Allah pahalanya lebih. Kalau salah pun tidak. Yang jelas kita memilih salah satu menurut pendapat kita yang kuat mana. Adapun yang tidak menggerakkan, yang menguatkan adalah apa? Karena yang mengatakan menggerakkan menyelisihi saudara seperguruannya yang begitu banyak, 10 orang lebih.
Kemudian juga tidak bisa dikatakan kalau isyarat itu harus gerak, karena isyarat itu pada aslinya adalah tanpa gerakan. Gerakan dibutuhkan ketika ada keperluan ini dan itu. Namun sekali lagi kita lapang dada, khilaf yang ada jangan saling menghina. Misalkan ini karena pernah kita dihina, kok seperti ini katanya saja. Dan memang kita mau nggak katanya ulama, katanya siapa? Ini. Atau menghina kelompok yang lain main-main, jangan. Ya, seperti masalah hisab nggak hisab, ada yang mengatakan hisab enak, nggak usah ribut-ribut melihat, nggak usah saling menghina seperti ini. Ini perhisapan untuk perkiraan, kita lihat, kita ru'yah. Ini wallahu a'lam. Baik, maka nasabun nabi ya'khudu ba'dum ala ba'din, yakni isyarah bil isbi fid du'a. Mereka saling mencontoh satu dengan yang lainnya, yaitu berdoa dengan isyarat dengan telunjuk ini. Wa kana yaf'alu bitasyahudaini jami'an. Bitasyahudain jami'an, melakukan di dua tasyahud. Tasyahud awal wa tasyahud akhir. Tasyahud pertama dan tasyahud kedua melakukan hal tersebut. Kapan? Ya mulai awal sampai akhir. Jadi mulai at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Jadi mulai awal sampai akhir. Wa kana wara'a rajulan yad'u bi isbi'aihi faqala ahid wa asyara bi syababah. Ada seorang berdoa dengan dua jarinya. Gini mungkin. Mungkin gini atau mungkin gini, kanan kiri. Jadi mungkin kanan kiri. Karena saya sendiri pernah melihat orang sholat tuh kanan kiri gini. Jadi ketika sholat tuh saya perhatikan dia kanan kiri gini. Namun hadis ini apakah sama dengan yang terjadi di tetangga saya yang saya lihat tadi, saya nggak tahu. Ya kemungkinan dua itu mungkin gini. Atau gini kanan kiri. Rasulullah mengatakan ahid satu. Ahid satu saja. Wa asyara bis sababah, beliau isyarat dengan sababah. Demikian, jadi satu saja, tidak perlu dua gini atau kanan kiri, tidak perlu. Ada orang yang kanan kiri, saya pernah menyaksikannya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin yang bisa kita sampaikan pagi ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan mendatang bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.